Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita akan mengawali hari kita melalui ibadah pada pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita, mari bersama kita mohon Roh Kudus memberi kita hikmat di dalam ibadah pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membuka becana hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat agar kami dapat memahami firman Tuhan dan dimampukan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pertama Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13. Pembacaan kita berada di bawah judul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Amin.
Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, hadapi dengan hati yang teguh. Saudara, ketika kita akan memasuki hari-hari terakhir di tahun 2019 yang lalu, hati kita penuh dengan sukacita karena kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi sepanjang tahun 2019 segera akan berkurang dengan harapan dalam tahun 2020 beban kita semakin enteng. Tetapi ternyata di tahun ini masalah kita bukannya semakin berkurang. Masalah kita semakin menggunung. Ditambah lagi dengan sisa masalah di tahun 2019. Bahkan masalah lebih parah lagi dengan adanya virus corona yang telah mengakibatkan banyak orang terpapar, meninggal, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun demikian, kita tidak perlu memandang serius setiap masalah lalu lari dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa anak-anak Tuhan akan luput dari masalah. Bukan waktunya lagi kita takut dan gentar karena gertakan sang masalah. Yang penting ialah kita harus mengerti benar siapakah kita di dalam Kristus. Dengan demikian, tidak ada lagi yang kita takuti. Bukankah firman Tuhan, ya dan amin? Seperti ada tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dengan mengerti kedudukan kita di dalam Kristus, kita tidak perlu menghindar dari segala macam masalah. Hadapi semua masalah dengan hati yang teguh. Kita mengerti, tidak ada masalah yang manis. Semua pasti pahit. Karena itu banyak orang kemudian mengambil jalan pintas yang paling gampang, yaitu menghindar dari masalah dan lari. Seringkali kita dihinggapi perasaan bersalah. Mengapa kita dapat melayani orang lain tetapi diri kita sendiri terbelit masalah? Kalau saat ini kita menghadapi problem, bukanlah satu ukuran bahwa kita tidak beriman atau berbuat dosa. Memang harus dapat dibedakan apakah masalah yang kita hadapi memang diperkenankan Allah untuk menguji iman kita, atau masalah timbul karena kesalahan kita. Saudara, hidup kekristenan tidak kenal putus asa. Karena yang berjanji adalah Allah, bukan manusia. Hadapi segala perkara dalam kehidupanmu dengan hati yang teguh. Yakini pada Tuhan selalu ada jalan keluar bagi orang yang berharap kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin.
Mari bersama kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Meneguhkan pengharapan kami, mengokohkan iman kami kepadamu. Di saat ada persoalan yang kami hadapi, kami diyakinkan bahwa di dalam Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung, dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Tuntun dan peliharakan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hari lepas hari yang kami hadapi, di dalamnya kami selalu hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami pikirkan untuk kami lakukan. Dan di saat nanti tangan kami mulai mengangkat tanggung jawab, kaki mulai melangkah, kiranya semua boleh diatur, dituntun oleh Tuhan. Apa yang kami pikirkan, lakukan, katakan, dan kemana kami berjalan, semua berkenan bagi Tuhan. Berkati kami dalam keluarga. Berkati anak-anak yang sedang di dalam pendidikan. Ada yang akan memulai pendidikan di bangku taman kanak-kanak. Ada yang akan masuk di sekolah dasar. Dari sekolah dasar ke SMP, SMP ke SMA, selanjutnya nanti ada yang sedang mencari tempat atau sekolah untuk masuk di perguruan tinggi. Persiapan untuk menghadapi semester penaikan kelas, semua kami doakan. Walaupun untuk sementara ini semua akan dilakukan dari rumah dan masih dilakukan di rumah, kiranya mereka tetap penuh dengan semangat. Tetap kami mendoakan para guru, dosen, yang dengan penuh cinta dan dengan penuh kesetiaan mengarahkan dan menuntun murid, siswa, dan mahasiswa untuk terus belajar, walaupun itu dari rumah. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, seluruh aparat negara, tenaga medis, semuanya kami doakan Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa untuk yang sedang sakit. Kami berdoa buat yang sedang berduka cita. Untuk setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tuhan, Engkau kuatkan kami untuk menghadapi semua itu. Pelihara kami sepanjang hari ini, Tuhan, agar kami boleh melewati hari ini dengan selamat. Kami menyerahkan seluruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tahu, dan Tuhan pun yang akan mengaturkan jawaban menurut cara dan waktu Tuhan untuk setiap kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Dengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.